Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la haula wa la quwwata illa billah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh safiyuhu wa khaliluh khatamul anbiya wa sayyidul mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh Masjid Muhammadiyah Al-Furqan rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin, kita kembali bersyukur kepada Allah. Allah berikan kesempatan kembali kepada kita untuk tetap berada di alam dunia. Itu artinya Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki kekurangan-kekurangan kita. Apakah itu dengan cara mengurangi, menghapus dosa-dosa kita dengan memperbanyak istighfar, bertaubat kepada Allah, ataupun dengan memperbanyak amal ibadah kita sebaik mungkin sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga kelak menjadi amal ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya tidak lupa juga kita sampaikan salawat dan salam untuk junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Beliau adalah manusia terbaik yang kebaikannya dipuji langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh pada diri engkau ya Muhammad ada akhlak yang sangat luhur, ada budi pekerti yang sangat mulia. Oleh karenanya sudah sepantasnya kita untuk senantiasa berusaha meneladani, mencontoh apa yang telah beliau ajarkan kepada kita semuanya. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di kesempatan subuh kali ini ulun diminta untuk menyampaikan masalah ketarjihan, khususnya bab sholat, di mana sebagaimana yang kita tahu pada pembahasan sholat ini ada beberapa hal yang menjadi ikhtilaf di antara para ulama, sehingga kiranya kita perlu mengetahui bagaimana pandangan majelis tarjih terhadap hal-hal yang dianggap ikhtilaf dalam perkara sholat ini. Di antara bab ikhtilaf dalam masalah sholat ini, misalnya ketika kita takbiratul ihram, posisi tangan itu mengangkatnya sampai di mana? Apakah sampai pundak, ataukah sampai telinga, ataukah di depan dada?
atau bahkan pendapat yang lainnya nggak perlu ngangkat sama sekali. Di perkara ikhtilafiyat, ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Kemudian di antara perkara ikhtilafiyat lainnya adalah ketika kita i'tidal. Ketika i'tidal, posisi tangan itu seperti apa? Apakah bersedekap, apakah irsal, diluruskan? Ini juga para ulama berbeda pendapat. Kemudian ketika mau sujud, mana yang didahulukan, lutut atau tangan? Itu juga perkara yang diperselisihkan. Kemudian di antara hal berikutnya yang juga sering diperselisihkan, diperdebatkan adalah kapan memulai isyarat tangan saat kita membaca tasyahud awal ataupun tasyahud akhir. Kapan memulainya? Digerak-gerakkan enggak jarinya? Itu semua adalah bagian daripada ikhtilaf di antara para ulama. Kemudian tidak kalah seru juga adalah ketika duduk di rakaat terakhir. Apakah duduknya itu duduk iftirash ataukah tawarruk? Nah, ini semua adalah perkara-perkara yang ikhtilafiyat. Para ulama berbeda pendapat. Nah, majelis tarjih sebagai majelis yang diberikan amanah oleh persyarikatan mengkaji persoalan-persoalan seperti ini. Maka di tahun 2015, di saat Munas Tarjih yang ke-29 yang dilaksanakan di Yogyakarta, itu telah diputuskan satu pembahasan penting, yaitu tentang tuntunan sholat 5 waktu. Tuntunan sholat 5 waktu yang menyempurnakan putusan sebelum itu, di mana sesungguhnya bab sholat itu sudah pernah dibahas dalam Munas Tarjih yang kemudian dibukukan dalam buku HPT jilid pertama. Tapi seiring perkembangan umat ini, tadi ada perbedaan-perbedaan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, maka kiranya kemudian perlu diberikan penjelasan yang cukup memadai sehingga umat, khususnya warga Muhammadiyah, tidak risau dan tidak galau, tidak ragu-ragu ketika mereka melakukan ibadah sholat. Maka insya Allah di kesempatan kali ini kita akan mensosialisasikan ataupun membacakan bagaimana pandangan majelis tarjih terkait bab sholat ini, khususnya di hal-hal yang dianggap itu adalah terjadi ikhtilaf di antara para ulama, sehingga dengan kita membacakan hasil putusan itu, warga Muhammadiyah khususnya tidak ragu-ragu lagi di dalam mengambil sikapnya, karena apa yang akan kita sampaikan ini adalah putusan. Kita tahu bahwa di Muhammadiyah melalui majelis tarjihnya itu ada 3 produk yang dihasilkan oleh majelis tarjih. Produk yang paling utama dan paling tinggi kedudukannya itu adalah keputusan, yang itu dihasilkan melalui Munas Tarjih, di mana seluruh ulama-ulama tarjih diundang untuk membahas perkara yang sama, kemudian dikritisi, bermusyawarah, beradu argumen, beradu dalil, sehingga dicapai satu kesepakatan mana yang dianggap dalil yang paling pas, dalil mana yang paling kuat. Kemudian ada yang namanya fatwa tarjih. Fatwa tarjih ini lahir dari pertanyaan-pertanyaan umat Islam pada umumnya dan warga Muhammadiyah pada khususnya, yang ditujukan kepada majelis tarjih pimpinan pusat Muhammadiyah.
yang biasanya pertanyaan-pertanyaan itu akan dijawab oleh salah satu divisi khusus yang disebut dengan divisi fatwa, di mana di divisi fatwa ini diisi oleh ulama-ulama yang ada di Muhammadiyah yang telah memiliki kompetensi yang memadai, di mana setiap hari Jumat setahu saya itu di gedung pimpinan pusat Muhammadiyah di Yogyakarta itu selalu diadakan sidang untuk membahas, menjawab pertanyaan dari warga Muhammadiyah ataupun umat Islam pada umumnya. Nah, hasil jawaban itu disebut dengan fatwa. Hasil fatwa itu kemudian biasanya disosialisasikan melalui majalah Suara Muhammadiyah di kolom tanya jawab agama. Dan itu berlangsung sekian lama, sehingga fatwa-fatwa tarjih itu sangat banyak. Kemudian dikumpulkan menjadi sebuah buku, yang kemudian buku itu sudah dicetak oleh Suara Muhammadiyah. Sekarang kalau tidak salah ada 9 jilid. Yang dahulunya cuma 8, sekarang nambah lagi 1 buku, sehingga total sekarang yang sudah dicetak dalam bentuk buku itu ada 9 jilid. Itu juga penting dibaca oleh kita, karena di situ ada banyak persoalan-persoalan yang ditanyakan oleh umat, dijawab oleh ulama-ulama Muhammadiyah. Mulai dari bab akidah, mulai dari bab ibadah, muamalah, dan lain sebagainya. Beragam pertanyaan umat itu. Kemudian satu lagi produk Muhammadiyah itu ada namanya wacana. Kalau sifatnya wacana ini, dia bukan putusan, dia bukan fatwa, tetapi ide-ide yang dianggap penting untuk disampaikan dan ditahu oleh masyarakat. Namun tidak jarang dari wacana-wacana seperti ini bisa naik menjadi sebuah keputusan. Misalnya baru-baru ini Majelis Tarjih Pimpinan Wilayah Yogyakarta, wilayah Jawa Tengah, itu membahas tentang suatu hukum yang sangat kontemporer. Apa hukumnya menikmati uang hasil monetisasi? Karena saat ini kita hidup di zaman di mana orang yang kreatif dalam dunia digital melalui media-media sosial, apakah itu Facebook, apakah itu YouTube, apakah itu Instagram, TikTok, dan lain sebagainya, kalau ditekuni itu bisa menghasilkan cuan, bisa menghadirkan uang bila sudah dimonetisasi. Muncul di situ iklan-iklan. Nah, bagaimana pandangan tarjih masalah ini? Nah, Jawa Tengah sudah membahas itu. Kalau ini nanti bisa menjadi sebuah putusan, bisa saja akan diangkat di tingkat Munas. Nah, ini produk-produk yang dihasilkan oleh majelis. Nah, hari ini kita tidak sampai membahas monetisasi. Jadi kita masih membahas seputar sholat yang memang hari-hari kita laksanakan, tetapi dalam prakteknya masih sering terjadi perdebatan. Bagaimana cara takbir yang sesuai dengan putusan majelis tarjih. Untuk itu izinkan dulu untuk membacakan beberapa putusan yang terkait dengan hal ini. Khususnya ulun awali dari pembahasan tentang bagaimana cara takbir di dalam sholat. Pembahasan tentang takbir ini ada di HPT atau Himpunan Putusan Tarjih jilid yang ketiga, yang seperti ini bukunya. Ya, Himpunan Putusan Tarjih. Di halaman 535, di poin pembahasan nomor 3, di situ dibahas tentang bagaimana tata cara takbir di dalam sholat. Setelah berdiri tegak dengan pandangan mata ke arah tempat sujud, artinya orang kalau sholat itu idealnya itu dengan berdiri tegak. Tapi jika ada halangan, boleh dengan duduk. Pandangan mata ke tempat sujud.
Nah, pandangan mata ke tempat sujud, bukan melihat ke atas, ya, tapi kemana? Ke arah tempat sujud. Kenapa diarahkan ke tempat sujud? Hal ini membantu kekhusyuan kita di dalam sholat. Bisa pian bayangin ketika pian sholat berjamaah, ketika kita berada di shaf kedua misalnya, lalu di depan kita pakai kaos oblong bertuliskan berbagai macam tulisan, mau tidak mau mata melihat kalau pandangan kita tidak ke tempat sujud. Terbaca doa, berani jujur, itu hebat misalnya. Atau lihat sarung kawannya mereknya apa, dibacain, oh Atlas, oh Gajah Duduk. Itu kalau matanya ke sana kemari. Maka di sini dikatakan pandangan mata saat sholat arahkan ke tempat sujud. Alasannya apa? Agar lebih khusyuk. Dan memang ada satu hadis, bukan hanya satu, ada beberapa hadis yang menjelaskan larangan saat sholat itu menghadapkan pandangan ke langit. Itu ada dalilnya. Bahkan Nabi sangat tegas melarang melakukan sholat dengan mengarahkan pandangan ke langit. Ya. Kemudian lakukanlah takbir. Setelah berdiri lakukanlah takbir. Bagaimana cara takbirnya? Disebutkan di sini, seraya mengangkat kedua belah tangan. Kedua tangan diangkat. Seberapa tinggi mengangkatnya? Sejajar dengan bahu dan menyejajarkan ibu jari tangan dengan daun telinga. Mensejajarkan tangannya dengan bahu dan ibu jarinya disejajarkan dengan daun telinga bagian bawah. Nanti akan kita bacakan dalil-dalilnya kenapa berbeda dan apa yang dipilih oleh tarjih. Nanti akan kita bacakan dalilnya dan argumentasinya. Dan jari-jari tangan sedikit direnggangkan saat mengangkat tangan. Jari-jarinya bukan rapat, bukan juga terlalu renggang seperti ini, tapi dibuka sedikit, agak renggang, tidak rapat, tidak juga terlalu lebar, sedikit renggang. Kemudian telapak tangan menghadap ke arah kiblat. Telapak tangannya ini menghadapnya ke arah kiblat. Kalau kita nggak perhatikan, tidak sedikit di antara umat Islam ketika takbir itu telapak tangannya nggak ke kiblat, begini. Kalau begini kurang sempurna kiblatnya, karena kiblat kita ada di sana. Nah, ini telapak tangan diarahkan ke arah kiblat. Jadi diangkat tangannya sejajar dengan bahu, tetapi ibu jarinya disejajarkan dengan daun telinga bagian bawah, dan telapak tangan dihadapkan ke arah kiblat. Ini bunyi putusannya. Nah, perintah takbir ini dalilnya adalah Quran surah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Perintah takbir dalam sholat itu dijelaskan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Idza kunta ila sholati, apabila kamu berdiri untuk sholat, fakabbir, maka bertakbirlah. Kalau ini hadis itu nggak ada yang berbeda, bahwa sholat itu mesti didahului dengan takbir. Tapi yang menjadi beda adalah gimana cara takbirnya. Karena setidaknya ada dua jenis hadis yang berbeda. Satu hadis menjelaskan tentang mengangkat tangan itu sampai sejajar dengan bahu. Hadis berikutnya menjelaskan tangannya sejajar dengan
daun telinga. Ulun bacakan hadis-hadis yang berbicara tentang bagaimana cara takbir. Hadis pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Salim bin Abdullah an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi, adalah Nabi mengangkat kedua tangannya hadwa mankibaihi, sejajar dengan mankibaihi, kedua bahunya. Idza ftataha shalah, apabila beliau memulai salat. Ini hadis pertama riwayat Imam Al-Bukhari yang menjelaskan Nabi ketika salat mengangkat tangannya sejajar dengan bahunya. Kemudian Imam Al-Bukhari juga meriwayatkan hadis yang lain dari Ibnu Umar. Kalau tadi dari Salim bin Abdullah dari bapaknya, kalau ini dari sahabat Nabi Ibnu Umar. Beliau berkata, "Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iftatahat takbira fis sholati, beliau memulai takbir dalam salat. Farafa'a yadayhi hina yukabbiru hatta yaj'aluhuma hadwa mankibaihi. Rafa'a yadayhi, beliau mengangkat kedua tangannya hina yukabbiru, ketika bertakbir. Jadi hadis 1, hadis 2 intinya ketika takbir ngangkat tangan. Karena nanti ada juga ya dari 4 imam mazhab itu ada 1 imam mazhab yang ketika takbir itu tidak mengangkat tangan, yaitu Imam Malik. Sehingga kalau pian mendapati ada sebagian umat Islam ketika takbir nggak ngangkat tangan, itu berarti ngikuti pendapat siapa? Imam Malik. Jadi Allahu Akbar, ngangkat tangan. Ya, kata juga bersedekah. Hatta yaj'alahu hadwa mankibaihi. Nabi mengangkat kedua tangannya itu sejajar dengan kedua bahunya. Jadi hadis 1 dan kedua menyebutkan Nabi mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahunya. Kemudian hadis ketiga dan keempat ini berbeda dengan hadis 1 dan kedua, di mana hadis 1 dan 2 menyebutkan Nabi mengangkat tangannya sejajar dengan bahu, tapi hadis yang lainnya menyebutkan Nabi mengangkat tangannya sejajar dengan daun telinga. Inilah yang menyebabkan terjadi perbedaan pendapat, karena dua-duanya itu sahih. Yang pertama tadi Bukhari, yang kedua ini nanti riwayat Muslim yang menyebutkan sampai telinga. Lalu bagaimana menyelesaikan dua jenis hadis yang berbeda ini? Nah, inilah Muhammadiyah punya manhaj tarjih. Ketika menemukan dalil yang seperti itu, bagaimana menyelesaikannya? Namun sebelum ke sana, ulun bacakan dulu hadis yang menjelaskan bahwa mengangkat tangannya itu sejajar dengan daun telinga. Hadis yang ketiga adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sama dari Ibnu Umar juga. Dari Ibnu Umar, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qama lis-sholati, apabila beliau berdiri melaksanakan salat, rafa'a yadayhi, beliau mengangkat kedua tangannya, hatta takuna hadwa mankibaihi, hingga beliau mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua pundaknya. Summa kabbaro, kemudian Nabi baru bertakbir. Nah, di sini juga kita mendapatkan satu pemahaman, Pak, tentang mana lebih dulu tangannya digerakkan baru bertakbir, ataukah takbir dulu lisannya, ucapin takbir baru angkat tangan.
Maka di sini ada 3, Pak. Berdasarkan hadis-hadis yang ada, redaksi hadisnya itu menyebutkan setidak-tidaknya kita akan menemukan 3. Kalau yang ulun baca barusan tadi itu menjelaskan Nabi itu mengangkat kedua tangannya, summa kabbaro, baru bertakbir. Berarti mana dulu? Gerakan dulu, baru takbir. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tapi juga ada hadis yang menyebutkan Nabi itu takbir dulu baru ngangkat tangan. Ya, takbir dulu baru ngangkat tangan. Nah, nanti bagaimana Muhammadiyah memilih pendapatnya? Ya, bagaimana Muhammadiyah memilih pendapatnya? Tangan dulu baru takbir atau takbir dulu baru tangan? Ya. Ulun lanjutkan dulu hadisnya. Jadi Nabi ketika bertakbir mengangkat kedua tangannya, sudah diangkat baru ngomong takbirnya. Jadi kalau ulun praktekkan begini dulu, baru kabbar, baru bertakbir, Allahu Akbar. Di mana itu bisa dipahami? Karena di hadis ini menggunakan kata summa kabbar, kemudian Nabi bertakbir. Ya. Kalimat summa ini dipahami menunjukkan urutan, sehingga ngangkat tangan dulu baru bertakbir. Nah, makanya dalam prakteknya ada yang kemudian mengamalkan hadis ini, takbir dulu, ngangkat tangannya dulu, baru ngucapin takbir, Allahu Akbar. Tapi ada juga yang takbirnya dulu, baru ngangkat tangan, Allahu Akbar, baru angkat. Nah, tarjih memilih yang berbarengan. Tarjih memilih yang berbarengan antara tangan dan gerakan tangan dengan lisan itu berbarengan. Sehingga kalau dipraktekkan Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar baru bergerak, atau bergerak dulu baru takbir, tidak. Tapi tarjih memilih antara gerakan takbir dengan lisan itu bersamaan. Meskipun tarjih juga menjelaskan dengan sangat tegas, tidak kemudian menolak mereka yang takbir dulu baru ngomong takbirnya, ngangkat tangan dulu baru bertakbir, karena dalilnya ada. Tapi Muhammadiyah melalui majelis tarjih menuntunkan kepada warganya ketika takbir itu berbarengan dengan gerakan. Apa salah satu manfaatnya? Manfaatnya ketika kita berjamaah, khususnya bagi imam. Kalau takbir dulu, gerakannya belakangan, apa yang terjadi? Bisa didahului makmum. Ya, ketika kita Allahu Akbar, kita belum gerak, makmum sudah bergerak. Maka disinilah salah satu manfaatnya ketika kita mengamalkan antara gerakan dengan lisan itu berkesesuaian, berbarengan. Kemudian disebutkan di hadis ini, Nabi mengangkat tangan itu tidak saja ketika takbiratul ihram, tapi juga dalam beberapa keadaan. Yang pertama tadi saat takbiratul ihram. Yang kedua, wa idza raka'a rafa'a yadayhi, dan ketika Nabi mau ruku, Nabi itu juga mengangkat kedua tangannya seperti ketika dia mengangkat tangan saat takbiratul ihram. Jadi kalau mau ruku juga diawali dengan takbir yang diikuti dengan mengangkat kedua tangan. Hatta yuhadiya bihima uzunaihi. Nah, Nabi mengangkat kedua tangannya itu hatta yuhadiya bihima uzunaihi, sampai sejajar dengan kedua telinganya. Maka kita sudah menemukan dua perbedaan hadis, sehingga wajar kemudian umat ini berbeda pendapat. Nah, disinilah kemudian majelis tarjih hadir untuk memberikan pedoman yang dianggapnya sebagai dalil yang lebih kuat.
Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'. Gerakan mengangkat tangan dalam sholat yang ketiga adalah ketika bangkit dari ruku'. Ya, idza rafa'a, apabila bangkit, ya, mengangkat ra'sahu, kepalanya, minar ruku', dari ruku'. Ketika ruku', mau ruku' baca takbir. Ketika bangkit dari ruku' juga dengan takbir, tapi yang dibaca faqala sami'allahu liman hamidah, bukan dengan lafal takbir tapi dengan kalimat sami'allahu liman hamidah, tapi disertai dengan angkat tangan. Nah, jadi ada 3 sudah. Takbiratul ihram mengangkat tangan, mau ruku juga mengangkat tangan, iktidal juga mengangkat tangan. Dan masih ada satu lagi yang tidak disebutkan di hadis ini, tapi di hadis yang lain nanti akan kita temukan di pembahasan berikutnya, di mana Nabi juga mengangkat tangan ketika bangkit dari rakaat kedua menuju rakaat yang ketiga. Cuma kadang-kala ada jamaah itu setiap berdiri ngangkat tangan, ya, dari rakaat 1 menuju 2 diangkat tangannya. Baru tadi malam saya ngisi di Andor, di samping saya persis, setiap berdiri ngangkat tangan. Oh, berarti nggak baca hadis ini. Karena ternyata dalam sholat takbir yang diikuti dengan mengangkat tangan itu hanya ada 4 saja. 1 takbiratul ihram, 2 mau ruku', 3 iktidal. Cuman kalau iktidal bukan Allahu Akbar, ini hadisnya faqala sami'allahu liman hamidah. Jadi sami'allahu liman hamidah diikuti dengan mengangkat tangan. Dan yang keempat itu adalah saat kita bangkit dari rakaat kedua menuju rakaat ketiga. Jadi kalau 1, 2 nggak ada, 3, 4 nggak ada. Yang ada hanya ketika berdiri dari rakaat genap menuju rakaat ganjil. Genap ke ganjil, bukan ganjil ke genap. Atau semuanya diangkat, tidak, tapi hanya saat berdiri dari rakaat kedua menuju rakaat yang ketiga. Nah, fa'ala mithla dzalik, ya. Nabi kemudian mengatakan bahwa dikerjakanlah yang demikian itu. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi dari 3 hadis ini kita menemukan 2 hal yang berbeda. Yang pertama, mengangkat tangan sejajar dengan bahu. Kemudian hadis yang kedua, sejajar dengan telinga. Nah, Muhammadiyah dalam hal ini sudah menetapkan bahwa mengangkat tangannya itu adalah sejajar dengan bahu dan mensejajarkan jari ibu jarinya dengan daun telinga. Artinya apa? 2 hadis itu diamalkan dua-duanya. Ketika kita ngangkat tangan sampai dengan telinga, maka otomatis bahu sudah terlewati. Bahunya dapat, telinganya dapat. Kalau sampai sini saja kita nggak ngamalkan yang hadis sahih juga, di mana Nabi ibu jarinya sejajar dengan telinga. Dan pendapat ini dikuatkan dengan satu hadis, ya, satu hadis riwayat Abu Dawud, di mana Imam Abu Dawud dari Abdul Jabbar ibnu Wa'il dari ayahnya menyebutkan bahwa annahu absara Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hina qama ila shalah, ketika Nabi berdiri melaksanakan sholat, rafa'a yadaihi, beliau mengangkat kedua tangannya, hatta kanata bihiyali mankibaihi, mengangkatnya kedua tangannya sejajar dengan bahunya, wahada biibhamaihi, dan mensejajarkan kedua tangannya ibu jarinya dengan daun telinga, uzunaihi. Ya, jadi ada dalam satu hadis yang menggabungkan dua-duanya, yaitu riwayat Abu Dawud.
Kalau Bukhari dan Muslim tadi kan terpisah tuh. Bukhari menyebut sejajar dengan bahu, Muslim menyebut sejajar dengan telinga. Ada riwayat dari Abu Daud yang menyebutkan Nabi sekali takbir itu mensejajarkan tangannya dengan bahunya dan mengangkat ibu jarinya hadwa uzunaihi, sejajar dengan dua telinganya. Dan inilah yang kemudian dipilih oleh tarjih ketika takbir, mengangkat tangannya seperti ini. Ya, ibu jarinya diangkat sejajar dengan daun telinganya. Bukan sejajar dengan bahu saja. Ya, bukan sejajar dengan bahu saja. Dan inilah yang dipilih dalam metode tarjih itu, mengumpulkan hadis-hadis semua yang membahas tentang takbir, baru diambil kesimpulan. Kalau hanya melihat satu dua hadis, bisa saja kita mengamalkan satu hadis, mengabaikan hadis yang lain. Maka disinilah kemudian ditemukan hadis riwayat Abu Dawud yang ternyata Nabi mengamalkan kedua-duanya, mensejajarkan tangannya dengan bahu dan mensejajarkan ibu jarinya dengan daun telinga. Sehingga di putusan ini dijelaskan dengan memperhatikan semua hadis yang telah disebutkan di muka, maka dapat disimpulkan bahwa bertakbir dalam sholat dilakukan bersamaan dengan mengangkat kedua tangan. Ini poin pertama. Takbirnya itu berbarengan dengan mengangkat tangan. Ini satu. Karena tadi ada dua kan, bahkan ada yang tiga. Pendapatnya itu ada tiga. Ada yang gerak dulu baru takbir, ada yang takbir dulu baru gerak, dan yang ketiga takbir dan gerakan sama. Dan itu yang dipilih oleh tarjih. Bersamaan dengan mengangkat kedua tangan sampai dengan ibu jari sejajar kedua daun telinga. Ini poin yang nomor dua. Ngangkatnya itu sampai ibu jari sejajar dengan daun telinga, serta jari-jari tangan dibuka. Jari-jari tangan dibuka dalam arti tidak dikepalkan atau begini, tapi sedikit dibuka. Kesimpulan ini, kata majelis tarjih, kesimpulan ini tanpa menafikan hadis yang menyebutkan mengangkat kedua tangan terlebih dahulu kemudian bertakbir. Bukan berarti majelis tarjih itu menolak hadis yang menyebutkan bahwa mengangkat tangan dulu baru takbir. Diterima juga hadis itu, tapi kita memilih yang pendapat ketiga, bersamaan. Nah, jadi tadi sudah saya sebutkan, ketika kita misalnya takbir dulu baru gerak, kalau itu imam, sangat mungkin akan didahului oleh makmum. Karena imamnya sudah Allahu Akbar, tapi dia belum gerak, keburu imamnya sudah gerak. Padahal dalam sholat berjamaah, makmum itu dilarang mendahului gerakan imam. Nah, mungkin sampai sini dulu pembahasan kita tentang bagaimana tata cara takbir di dalam sholat. Kesimpulannya adalah ketika kita dalam melaksanakan sholat, mengangkat takbir yang diputuskan dalam putusan tarjih itu mengangkat tangan sejajar dengan bahu dan mensejajarkan ibu jari dengan daun telinga, dan antara gerakan dan bacaan itu berbarengan atau bersamaan. Kemudian jari-jarinya tidak dikepalkan, tidak dirapatkan, tapi sedikit direnggangkan, tapi juga tidak terlalu lebar begini. Kemudian yang tidak kalah penting juga disebutkan tadi, telapak tangannya dihadapkan ke arah kiblat. Karena itu ada hadisnya, ya, ada hadisnya. Kemudian kalau ulun praktekkan, maka gerakannya itu adalah Allahu Akbar. Jadi barengan angkatnya, kemudian posisinya ini segini. Telapak tangannya menghadap ke arah kiblat. Nah,
Silakan nanti dibiasakan seperti itu, karena itulah yang sudah diputuskan oleh tarjih dengan argumentasi dalil-dalil yang sudah dicermati dengan begitu teliti, sehingga sampai pada kesimpulan seperti yang sudah kita sampaikan tadi. Sehingga kita tidak lagi ragu, tidak lagi bimbang ketika kita sudah melihat dalil-dalilnya dan bagaimana pemahamannya. Kalaupun ada perbedaan, itu sangat wajar Pak. Di awal sudah ulun sampaikan, ini termasuk perkara yang ikhtilaf. Ulama berbeda kan? Benar. Tetapi kita sebagai warga Muhammadiyah khususnya, ketika mendapati putusan, maka putusan itulah menjadi panduan kita. Karena kita berorganisasi, kita mengerti putusan itu adalah hasil keputusan organisasi. Tentu berdasarkan juga dalil-dalil, bukan hanya sekedar pendapat masing pribadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.